Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Iman Nurdin ingin menjelaskan game pertama saya yang pernah saya buat saat ini. Nah, di sini saya memiliki 4 scene. Untuk scene pertama yang ingin saya jelaskan adalah scene home. Ini adalah tampilan dalam gamenya seperti ini. Untuk tampilan di programnya dia cuma ini ada kanvas. Kalau kita lihat dalam 2 dimensi, nah ini bentuknya ini cuma kanvas seperti ini. Nah, terus ini dalam kanvas saya buat image. Nah, di image ini dia permintaannya itu harus sprite, model gambarnya itu sprite. Nah, di material sini saya ada tekstur background. Nah, ini kan gambarnya saya kasih nama background. Dia semisal non itu dia minta tipe yang sprite. Jadi gambar ini harus jadiin sprite dulu, seperti itu. Caranya cuma tekstur tipe ini diganti, kan defaultnya biasa, terus ganti sprite, terus apply gitu aja cukup. Nah, kembali ke image tadi, kita rubah lagi. Nah, habis itu kan muncul di sini, silang lagi. Nah, terus di sini saya ada 2 button. Yang pertama ada start sama how to play. Di start nanti dia akan rencananya akan menuju ke gamenya. Untuk how to play dia nanti menjelaskan tentang bagaimana cara bermainnya. Nah, di sini saya mau menjelaskan pembuatan objeknya dulu ya, baru nanti codingannya. Yang ini button manager buat codingannya. Masuk ke how to play. How to play saya cuma kasih bikin saja. Di sini saya pakai image. Jadi kan canvas yang ini buat image. Terus saya kasih image lagi buat backgroundnya ini. Terus dalam image tadi saya kasih teks biasa. Nah, udah. Terus di sini ada button home. Terus sini ada teksnya seperti itu. Jadi kalau home ditekan kembali lagi ke home tadi. Lalu di sini saya membuat 2 level. Nah, ini tampilan 2D-nya saya hilangkan dulu. Kita ke floor. Nah, ke basketball. Oke, basketball. Nah, gamenya seperti ini. Ini tampilan di gamenya. Jadi kita membuat supaya dia bisa masuk ke sini. Terus lanjut ke level selanjutnya. Nah, di sini pertama saya punya floor. Floor ini saya pakai quad modelnya. Objek 3D-nya quad. Ini quad. Terus saya kasih tekstur floor wood ini. Standar sih cuma gini aja. Masukkan ke sini. Misal ini nggak ada, tinggal di ini floornya bisa ganti, ini juga bisa loh. Jadi kita ambil ini, saya atur untuk metalik sama smoothnya 00 semua biar nggak berat ya waktu ngerendernya. Terus untuk tillingnya ini tuh ini loh, dia biar kalau kita kasih 1 dia nanti hasilnya kotaknya itu besar-besar, potongan kayunya. Nah, kayak gini besar-besar. Nah, kan kurang realistis. Nah, saya kasih nilai 5. Y-nya juga 5. Offsetnya ini kalau saya kasih 0, dia nggak center gitu itunya. Antara garis ini sama bolanya. Jadi nggak enak gitu. Saya udah nemukan nilainya 0,15 minus 0,15. Nah, jadi di tengah. Lalu untuk box di sini saya pakai kotak ya, biasa cube. Terus saya kasih tekstur biasa. Posisinya saya gini kan. Saya atur scale-nya 222. Rotasinya 90, Z-nya posisinya di 6. Terus gak ada fisik material, cuma ini aja, simple sih. Terus untuk basketballnya
Nah, di basketballnya saya pakai spear, posisinya Z-nya 3. Nah, jadi dia agak ngangkat, nggak nempel. Terus di sini saya kasih fisik material, jadi dia supaya mempunyai sifat fisik dari objek tersebut. Nah, di sini saya folder fisik material ini ada, saya kasih nama basketball bounce. Nah, friction ini nilainya itu antara 0 sampai 1. Dia itu tingkat kelicinan. Kalau 0 itu dia licin banget, kalau 1 itu dia lengket banget. Nah, jadi dia saya kasih 0,6. Jadi agak lengket dikit biar nggak licin-licin banget. Terus ini kayak friction kayak dinamik, ini statik. Terus bounces-nya apa itu pantulannya nilainya itu antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu dia nggak mantul, kalau 1 itu mantul banget. Saya ambil yang 1. Nah, terus supaya dia itu kan biar supaya ada gravitasinya, ada gayanya, saya pakai rigid body di sini. Terus use gravitasi, saya klik aja. Terus di sini ada script yang saya tambahkan. Di sini saya pakai tekstur, tambahkan seperti biasa. Terus untuk basketball hoop ini saya dapat sih nyari untuk objeknya ini FBX, nyari di internet banyak. Nah, rencana saya nanti kalau dia bolanya masuk di sini, dia lanjut ke level selanjutnya. Jadi supaya ada tanda supaya dia masuk di dalamnya, saya kasih trigger di sini. Nah, ini ada kotaan. Saya bikinnya itu empty biasa. Nanti terus kasih box collider, terus ditekan dia ini is trigger. Jadi tambahin scriptnya. Nah, seperti ini. Saya pakai variable level 2. Ini nanti saya jelaskan di codingan. Ini basketball hooknya biasa. Saya cuma atur posisi scale seperti biasa. Untuk like-nya biasa, saya rubah. Untuk kameranya nanti ada pergerakan kamera biar dia follow mengikuti dari bolanya. Terus untuk di level 2 cuma beda tempatnya doang, hampir sama seperti level 1 tadi. Nah, untuk codingannya di sini saya ada script, ada 4 script. Pertama saya akan jelaskan untuk player movement-nya. Nah, di sini saya pakai bawaan dari Unity ya. Lalu kita panggil variable rigid body tadi. Terus kita serialize field. Dia itu berguna untuk menampilkan variabel private agar bisa diedit di inspektor. Nah, di sini. Nah, serial fields digunakan untuk menampilkan variabel yang privat atau di default pada listing program digital inspector. Seperti itu. Jadi untuk variabel move speed sama jump power nanti kita bisa atur di inspektor. Terus kita buat variabel H input, F input, dan boolean zoom input. Nah, ini untuk mengecek inputan untuk H horizontal atau V vertikal. V, F, V, benar. Terus di sini saya bikin void wake. Void wake ini metode yang dijalankan sebelum void start. Nah, di sini void wake adalah metode yang dieksekusi terlebih dulu sebelum metode void start. Kalau start kan ini hanya mengeksekusi listing program satu kali dan di awal saat program dijalankan. Nah, saya panggil rigid body-nya tadi, jadi agar dia dipanggil duluan yang rigid body agar dia punya kayak sifat force atau memiliki gaya seperti tadi, efek gravitasi. Nah, di sini di void update saya panggil semuanya tadi variabelnya. H input
nilainya adalah input dari get axis horizontal dikali move speed. Jadi horizontal itu get axis horizontal itu A sama D kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah kayak gitu pokoknya. Jadi untuk input get axis yang vertikal, jadi ini bawaan dari Unity-nya. Jadi vertikal itu W dan S. Ketika Anda masukkan W dan S itu dia akan ada inputan dari user, dia akan berjalan dikali move speed tadi. Terus untuk jump input agar dia lompat pakai get key down, key code-nya space, spasi ini. Nah, lalu kita buat metode baru untuk void fixed update. Nah, kenapa kok nggak saya taruh di update? Karena di sini void update itu lebih mengeksekusi, dia akan mengeksekusi program per frame, artinya akan terus mengeksekusi listing program selama program berjalan. Void update digunakan untuk mengeksekusi perintah yang selalu berubah sesuai kondisi. Untuk fixed update dia sama seperti void update, perbedaannya void update lebih fokus ke perubahan grafis dari game dan void fixed update lebih fokus ke perubahan fisik pada objek. Seperti itu. Nah, kita buat ini, jalankan fungsi method move. Terus jika ada masukan jump input, dia akan lompat, lalu jump input sama dengan false, jadi biar dia kembali. Nah, untuk method move-nya ini yang rigid body tadi kita beri gaya. Nah, untuk nilai x-nya dia adalah h input kali tim fix delta time. Jadi kenapa fix delta time? Supaya apa itu kan laptop kan punya frame rate beda-beda. Waduh, yang tutup nanti. Oke, kameranya udah nyala lagi. Nah, untuk fix delta time itu kan frame rate dari laptop kalian itu beda-beda, ada yang 24, ada yang 60. Jadi dia supaya waktunya itu independen, jadi ketika game ini dijalankan di laptop yang frame rate-nya berbeda, dia tetap sama. Seperti itu untuk X-nya. Untuk Y-nya kita kasih nilai 0 karena move-nya ini dia tidak akan ke atas. Terus untuk Z-nya V input kali time fix delta time. Terus untuk void jump, untuk method jump kita panggil rigid body, terus kita beri add force, terus kita gunakan vektor 3 up, jadi agar ke atas, dikali jump power kali time fix delta time, terus force mode-nya impulse. Nah, seperti itu. Jadi dia akan bisa bergerak. Nah, untuk agar kamera mengikuti target atau player, kita ada sintak kamera follow. Nah, di sini ada serial field transform target dengan target, terus serial field float follow speed, kecepatan mengikutinya, terus vektor 3 offset. Jadi untuk start, metode start, offset adalah apa itu jarak antara target dengan kamera, itu perbedaan jarak antara target dengan kamera itu ketemu offset tadi. Jadi target position atau target playernya dikurangi transform position atau posisi kameranya. Nah, untuk di metode fix update nya, jadi transform position, posisi kameranya sama dengan vektor 3 log nilainya A transform position, B target position, min dikurangi offset, terus itunya waktunya time delta time kali follow speed, seperti itu. Nah, setelah di save nggak ada gangguan tadi, basketballnya tadi, ini ada scriptnya, player movement, move speednya 200 dan powernya 350. Terus main kamera tadi kita tambahkan kan scriptnya kamera follow, terus targetnya adalah basketball,
terus follow speednya 5 seperti itu. Terus untuk win trigger, jadi trigger kalau dia menang, nah kita pakai cuma sedikit, cuma Unity Engine sama Scene Management. Jadi ketika dia tersentuh oleh objek lain, dia akan pindah ke scene selanjutnya. Nah, kita buat variable next level name, tipe datanya string, jadi gini tadi. Terus void on trigger enter, ini juga bawaan dari Unity. Terus ketika collider, menyentuh collider, jadi ketika if call compare tag, jadi kalau ada yang tag-nya itu player, scene manager, dia akan meload scene, terus manggil yang variabel yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi di basketball hoop ini kan ada win triggernya, kita masukkan. Next levelnya ini kan karena level 2 berarti level 1, karena saya tak bikin level 3 jadi saya kembalikan ke level 1 seperti itu. Terus untuk button manager saya cuma buat gini saja, buat void method load scene, terus ketika variable scene name, jadi scene manager akan meload scene dari variable scene name. Nah, di home, nah saya buat empty, terus saya kasih script buat penampungan script tadi. Nah, ini kan ada button manager. Terus untuk yang buttonnya kan di canvas. Nah, di start ini saya kasihkan script. Kalau button itu ada is click-nya, on click. Jadi on click apa? Jadi semisal create UI button. Nah, dia akan on click list is empty. Jadi tambahkan gini aja. Terus button manager tinggal ditambahkan gini aja, udah selesai. Jadi ditambahkan, habis itu functionnya dipilih button manager, terus load scene. Nah, kita tulis scene-nya apa yang mau dimasukkan, seperti itu. Kita hapus karena nggak lupa pakai. Nah, seperti itu. Dan juga jangan lupa kalau sudah ini kan ada scene, ada 4 scene. Usahakan sebelum di run masukkan ke build setting dulu. Nah, ini ada indeksnya kan, yang di load turun kan home. Jadi yang pertama 0, 1, 2, 3 seperti itu. Oke, kita coba mainkan ya. Nah, kita tunggu. Program sedang jalan. Nah, udah selesai. Jadi tampilannya seperti ini. Kita coba untuk how to play-nya seperti apa. How to play, Anda harus memasukkan bola basket ke ring basket agar bisa lanjut ke level selanjutnya. Untuk move-nya ASDW atau atas bawah kiri kanan, arah panah itu. Untuk lompat itu spasi. Kembali lagi ke home. Kita start. Nah, ini level pertama. Nah, kita bergerak. Kamera follow-nya mengikuti. Cuma agak susah ini apa? Game ini ngatur pergerakannya agak susah. Susah masukin bolanya. Masuk ya. Nah, udah masuk, lanjut ke level 2. Agak susah. Susah ya. Coba lagi. Oh iya, di sini kita bisa double klik jamnya. Nah, akhirnya selesai. Seperti itu, kita bisa kembali ke home lagi. Nah, gitu. Ya, mungkin sekian dari game yang saya buat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, jangan lupa untuk yang ini tadi saya hampir kelupaan. Nah, untuk basketballnya ini tagnya kita pilih player ya. Terus yang lain kayak floor, box yang nggak bergerak ini usahakan centang statiknya dicentang ya, make sure untuk dicentang. Oke, mungkin sekian dari saya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.